Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, Pak Radix, Bu Erni, dan Pak Bowo. Nama saya Vincent Aristo, NRP 18068. Pada kesempatan kali ini, yaitu ujian akhir semester, praktikum teknologi pengolahan hasil nabati, saya akan membuat sari buah campuran nanas dan semangka. Alat-alat yang dibutuhkan adalah blender, panci, gelas takar, pisau dan telenan, timbangan, piring, sendok, saringan dan kain saring, mangkok, dan gelas plastik. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah air, nanas, semangka, gula pasir, asam sitrat, label kemasan, dan botol plastik. Nah, sebelum kita mulai membuat sari buah, pastikan semua alat yang akan kita gunakan sudah dicuci dengan bersih ya. Jangan lupa untuk cuci tangan juga ya. Tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah persiapan buah nanas. Potonglah mahkota buah nanas dan bagian bawah dari buah nanas. Untuk memperoleh buah nanas yang baik, pilihlah buah nanas yang berkulit kuning keemasan dan warna mahkota yang hijau cerah. Setelah memotong mahkota dan bagian bawah buah nanas, hilangkanlah kulit buah nanas terlebih dahulu. Setelah itu, hilangkanlah semua mata buah nanas. Kemudian bilaslah buah nanas dengan air bersih. Buah nanas yang telah dibilas kemudian dipotong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Tahap kedua adalah persiapan buah semangka. Pilihlah buah semangka yang memiliki bercak kuning pada kulitnya, dan hindari buah semangka yang memiliki bercak-bercak putih di kulitnya. Karena hanya digunakan dalam jumlah sedikit, pembuatan sari buah kali ini hanya menggunakan semangka yang telah dipotong-potong. Tahap ketiga adalah penimbangan. Untuk membuat 500 ml sari buah, timbanglah 240 gram nanas. Setelah itu, timbang 60 gram buah semangka. Tahap keempat adalah pemblenderan. Masukkan buah-buah yang telah ditimbang tadi ke dalam blender. Kemudian nyalakan blender. Blender hingga buah sedikit hancur. Setelah itu, tambahkan air dengan perbandingan 1:1 dengan buah yang telah ditimbang, yaitu sebanyak 300 ml. Kemudian blender kembali hingga seluruh buah hancur. Tahap kelima adalah penyaringan bubur buah yang telah dihasilkan. Penyaringan bertujuan untuk memisahkan ampas dari bubur buah agar tidak tercampur ke dalam sari buah. Penyaringan diawali dengan menggunakan saringan yang nantinya akan dilanjutkan menggunakan kain saring. Tahap keenam adalah proses pasteurisasi dengan api kecil selama 10 menit. Proses pasteurisasi berfungsi untuk mematikan mikroba yang mengkontaminasi sari buah. Tahap ketujuh dapat dilakukan selagi menunggu proses pasteurisasi,
yaitu proses penimbangan gula pasir dan asam sitrat yang akan ditambahkan. Untuk 500 ml sari buah, timbang 50 gram gula pasir. Gula pasir berfungsi untuk menambahkan rasa manis pada sari buah yang dihasilkan. Untuk 500 ml sari buah, timbang 1 gram asam sitrat. Karena timbangannya kurang sensitif, maka kita timbang sebanyak 2 gram, kemudian kita kurangi sedikit. Asam sitrat menyumbang rasa asam pada sari buah dan juga berfungsi sebagai pengawet. Setelah 10 menit, proses pasteurisasi dapat dihentikan. Kemudian dilanjutkan dengan proses pencampuran gula pasir dan asam sitrat yang telah ditimbang. Lalu diamkan sari buah hingga tidak terlalu panas. Ketika sari buah sudah tidak terlalu panas, maka sari buah dapat dituang masuk ke dalam botol plastik. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya migrasi polimer plastik ke dalam sari buah. Nah, langkah terakhir adalah menempelkan label kemasan pada botol plastik. Setelah itu, sari buah nanas dan semangka Fusion Delight siap disajikan. Berikut ini adalah analisa ekonomi dari sari buah Fusion Delight. Dapat dilihat harga satuan dari bahan yang digunakan seperti air, nanas, semangka, gula pasir, asam sitrat, botol plastik, dan label kemasan. Pembuatan sari buah diasumsikan adalah 100 botol, maka harga satuan dari bahan akan disesuaikan untuk pembuatan sari buah sebanyak 100 botol. Ada pula biaya tenaga kerja yaitu Rp50.000 untuk 2 orang pekerja. Dari biaya tersebut didapatkan total biaya Rp504.750. Jika diasumsikan biaya utilitas adalah 10% dari modal awal, maka didapatkan biaya utilitas sebesar Rp50.475, sehingga total akhir modal awal adalah Rp555.225. Dengan modal awal Rp555.225, saya berencana untuk menjual satu botol sari buah dengan harga Rp8.500, sehingga jika terjual habis maka akan diperoleh Rp850.000. Keuntungan yang diperoleh adalah Rp294.775 dengan persen keuntungan sebesar 53,09%. Sekian dari video pembuatan sari buah Fusion Delight. Thanks for watching.